Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Taufikur Rahman dari kelas 12 MIPA 4 absen 6. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pelajaran fisika, yaitu bab arus bolak-balik. Yang, yang pertama, perkenalkan nama anggota dari kelompok 5. Ada saya absen 6 Diva Taufikur Rahman, absen 7 Faiza Jawahar Sulaiman, absen 8 Farizal Satria Danuarta, absen 9 Fatin Nur Aziza, dan absen 10 Febrian Dwi Putra. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang arus AC atau arus bolak-balik. Arus yang besar dan arahnya selalu berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus AC atau arus bolak-balik dihasilkan oleh generator listrik bolak-balik. Prinsip dasar generator AC adalah sebuah kumparan berputar dengan kecepatan sudut yang berada di dalam medan magnet. Generator menghasilkan tegangan dan arus listrik induksi yang berbentuk sinusoida. Kemudian ada rumus tegangan AC. Fungsi tegangan secara matematis dirumuskan V sama dengan Vm kali sin kali omega kali T, atau V sama dengan Vm kali sin kali 2pi Ft. Di sini ada statistik dari rumus tersebut. Kemudian ada keterangan V sama dengan tegangan sesaat, yaitu satuannya adalah volt. Vm sama dengan tegangan maksimum, satuannya juga volt. Yang kemudian omega sama dengan frekuensi sudut tegangan bolak-balik, satuannya rad per second sama dengan 2pi per f. T sama dengan waktu, satuannya s kecil. Setelah itu ada rumus arus AC, grafik arus berbentuk sinusoida. Secara matematis arus bolak-balik dirumuskan I sama dengan Im kali sin kali omega kali T, atau I sama dengan Im kali sin kali 2 pi Ft. Sini ada statistik dari rumus tersebut. Kemudian keterangannya yaitu I sama dengan arus sesaat, satuannya ampere. Kemudian Im sama dengan arus maksimum, satuannya juga ampere. Kemudian omega sama dengan frekuensi sudut tegangan bolak-balik, satuannya rad per second sama dengan 2pi f. T sama dengan waktu, satuannya s kecil. Kemudian ada nilai efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan jumlah energi yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Hubungan arus efektif dengan arus maksimum pada rangkaian listrik bolak-balik ditunjukkan oleh I efektif sama dengan IM per akar 2. Keterangannya itu I efektif sama dengan arus efektif, satuannya ampere, dan IM sama dengan arus maksimum, satuannya ampere. Setelah itu ada juga nilai efektif. Hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimum pada rangkaian arus bolak-balik adalah sebagai berikut. V efektif sama dengan Vm per akar 2. Keterangannya, V efektif sama dengan tegangan efektif, satuannya volt. Vm sama dengan tegangan maksimum, satuannya volt. Setelah itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus searah yang memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Hubungan antara nilai arus rata-rata dan arus maksimum adalah IR sama dengan 2IM per pi. Hubungan antara tegangan rata-rata dan tegangan maksimum adalah VR sama dengan 2Vm per pi. Daya dan energi pada arus AC. Daya. Pada arus bolak-balik biasanya terjadi perbedaan sudut fase θ antara arus dan tegangan. Besarnya daya dibedakan menjadi, pertama adalah daya sesaat P.
P sama dengan Vm Im cos theta sin pangkat 2 omega ditambah setengah Vm Im sin theta sin 2 omega T. Yang kedua ada daya rata-rata atau P. P sama dengan V efektif kali I efektif kali cos theta. B. Energi listrik. Besarnya energi listrik pada rangkaian bolak-balik dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan V kali I kali T sama dengan I kuadrat kali R kali T sama dengan V kuadrat per R kali T. Yang kedua, hubungan arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik AC. Resistor pada rangkaian AC atau resistif. Di sini ada gambar ini. Pada rangkaian resistif yang terdiri atas sumber tegangan dan resistor murni R, pada saat tegangan 0, arusnya juga 0. Ketika tegangan bertambah besar, arus pun bertambah besar dan mencapai nilai maksimum pada saat bersamaan. Dalam hal ini dikatakan arus dan tegangan sefase. Beda tegangan listrik VAB akan memenuhi persamaan berikut. VAB sama dengan Vm dikali sin kali omega T. Arus listrik yang melalui R akan memenuhi persamaan berikut. IAB sama dengan Im kali sin kali omega T. Kemudian ada induktor pada rangkaian AC atau induktif. Di sini juga ada kedua gambar. Pada rangkaian induktif, arus listrik mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Hal ini, tegangan V mendahului arus dengan beda fase sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Besar arus dan tegangan dirumuskan sebagai berikut. VI sama dengan Vm kali sin omega T. IL sama dengan Im kali sin kali omega T min 90 derajat. Hubungan antara arus maksimum dan tegangan induksi maksimum adalah Im sama dengan Vm per omega L. Keterangannya yaitu omega L sama dengan XL sama dengan 2pi F kali L. Omega sama dengan kecepatan sudut. L sama dengan induktansi diri kumparan. Untuk arus efektif berlaku hubungan I efektif sama dengan V efektif per XL. Kapasitor pada rangkaian AC atau kapasitif. Ada gambarnya. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor dirumuskan Q sama dengan C kali Vm kali sin omega T. Kuat arus yang mengalir melalui kapasitor dirumuskan IC sama dengan Im kali sin kali omega T plus pi per 2. Bila didefinisikan reaktansi kapasitif sebagai berikut. Xc sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi Fc. Keterangan C sama dengan kapasitas kapasitor satuannya F. Xc sama dengan reaktansi kapasitif satuannya ohm. Kemudian rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC di sini ada gambarnya. Tegangan pada sitor VR sama dengan I kali R. Tegangan pada induktor VL sama dengan I kali XL. Tegangan pada kapasitor VC sama dengan I kali XC. Kemudian ada diagram fasor VR, VL, dan VC. Di sini ada gambarnya juga. VT sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Dari rumus di samping, nilai VT tergantung VL min VC dari A. Jika VL lebih besar dari VC atau XL lebih besar dari XC. Rangkaian bersifat induktif sehingga θ positif dan VT akan mendahului arus. B. Jika VL kurang dari VC atau XL kurang dari XC.
rangkaian bersifat kapasitif sehingga negatif dan VT akan ketinggalan arus. Impedansi RLC tan theta sama dengan XL min XC per R. Jika XL lebih besar dari XC, maka Z sama dengan akar R kuadrat plus VL min XC kuadrat. Jika XL kurang dari XC, maka Z sama dengan akar R kuadrat plus XC min XL kuadrat. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.